Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan pelaksanaan PJJ oleh universitas terbuka dan perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia. Saya Ahmad Ghazain, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan PJJ. Jadi teman-teman, apa itu PJJ? Mungkin sampai sekarang kita sudah banyak mengetahui dan sekarang kita juga sedang menjalankan PJJ. Namun pada dasarnya PJJ ini sudah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15 yang menjelaskan bahwasanya PJJ itu adalah pendidikan yang peserta didiknya itu terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Jadi yang dimaksud dengan PJJ yaitu pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber. Jadi antara pendidik dan juga pembelajar itu terpisah oleh tempat. Jadi mungkin seperti kita sedang menjalankan PJJ sekarang berada di Jawa Tengah, kemudian pendidiknya ada di Jakarta. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi. Jadi ada salah satu undang-undang yang menjelaskan mengenai pendidikan jarak jauh. Jadi yang pertama, pendidikan jarak jauh itu merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Jadi platform atau media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh itu beragam. Bisa melalui Zoom, terus kemudian Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian, pendidikan jarak jauh sebagaimana dia dimaksud pada ayat pertama, bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler, dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajarannya. Kemudian, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar, serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan ayat 3 diatur dalam Peraturan Menteri. Nah, selanjutnya yaitu Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang biasa disebut dengan Permendikbud nomor 109 pada tahun 2013. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan jarak jauh itu adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Nah, kemudian sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan PTJJ merupakan sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan sistem pendidikan secara jauh. Nah, sistem pendidikan terbuka itu tidak selalu jarak jauh, misalnya paket C, paket B. Nah, sedangkan jarak jauh tidak selalu terbuka, contohnya diklat jarak jauh dan juga VUB. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita membahas mengenai pengertian
kita akan membahas mengenai karakteristik PJJ. Nah, tentunya uh, perguruan tinggi jarak jauh itu pasti memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dengan perguruan tinggi konvensional atau tatap muka. Jadi, ciri utama yang pertama adalah pendidikan berbasis jarak jauh, yaitu adanya jarak antara dosen dan mahasiswa. Nah, pengertian jarak ini tidak hanya terbatas oleh lokasi. Nah, tapi dapat diartikan bahwasanya pendidikan itu tidak dilakukan secara tatap muka. Jadi bisa dilakukan secara tatap maya atau hanya menggunakan modul-modul tertentu. Kemudian yang kedua yaitu multi akses. Jadi perguruan tinggi jarak jauh harus membuka akses yang lebih besar bagi setiap orang yang berminat. Jadi setiap orang dapat menjadi mahasiswa perguruan tinggi jarak jauh. Nah, komunikasi antar dosen dan mahasiswa dapat dilakukan melalui berbagai media seperti telepon, fax email, surat pos, internet, atau sekarang kita familiar dengan WhatsApp, kemudian surat elektronik atau email, dan lain sebagainya. Nah, kemudian media pembelajaran yang digunakan itu harus memberi kemungkinan kepada mahasiswa untuk memilihnya. Misal, mahasiswa dimungkinkan untuk menggunakan bahan ajar secara cetak ataupun non-cetak seperti audio, video, CD, VCD, DVD, komputer, internet, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah fleksibel. Jadi, dinamakan sebagai fleksibel karena mahasiswa perguruan tinggi jarak jauh itu mempunyai otonomi yang luas. Nah, yaitu karena dapat menentukan mata kuliah yang dapat diambil, menentukan waktu belajar, dan dapat memilih media pembelajarannya. Nah, dengan fleksibilitas ini, mahasiswa juga dapat menentukan sendiri kapan belajarnya dan berapa lama ia akan menyelesaikan masa studinya. Nah, karena sifatnya yang fleksibel ini, mahasiswa perguruan tinggi jarak jauh itu mempunyai otonomi yang luas, sehingga dapat menentukan mata kuliah yang dapat diambil, menentukan waktu belajar, bahkan dapat menentukan media pembelajarannya. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu terbuka. Jadi, ciri perguruan tinggi jarak jauh adalah terbuka, dapat diartikan bahwasanya perguruan tinggi jarak jauh itu terbuka bagi siapa saja atau siapapun yang ingin menjadi mahasiswa tanpa seleksi masuk. Nah, untuk kasus seperti universitas terbuka di Indonesia, nah, siapa saja dapat menjadi mahasiswa tanpa melihat gender, tanpa melihat usia maupun tempat. Nah, siapa saja dapat menjadi mahasiswa tanpa seleksi masuk asalkan memiliki ijazah setingkat SLTA ataupun SMA. Terbuka dapat diartikan sebagai bahwasanya materi perkuliahan universitas terbuka itu dapat dilihat dan dinilai oleh siapa saja. Jadi, setiap mata kuliah di universitas terbuka itu dapat diikuti oleh siapa saja yang berminat untuk mendalaminya. Misal, mereka yang ingin mendalami keterampilan atau pengetahuan tertentu dapat mengambil mata kuliah tertentu dan mengikuti ujiannya. Nah, terbuka itu dapat juga kita artikan secara harfiah bahwasanya belajar di universitas terbuka itu dapat dilakukan di alam terbuka dan tidak memerlukan ruang belajar yang khusus. Nah, kemudian sekarang yaitu prinsip utama sistem pembelajaran. Jadi, adanya suatu prinsip atau konsep dalam perguruan tinggi jarak jauh. Yang pertama adalah proses pembelajarannya itu bertumpu pada belajar mandiri atau value added of learning of time as the result of student self-direct or independent learning process. Nah, kemudian yang kedua adalah institusi penyelenggara wajib merancang dan menyediakan yang pertama sistem admisi dan registrasi yang fleksibel, kemudian bahan ajar yang baku, kemudian pengganti dosen, kemudian layanan bantuan belajar, kemudian via berbagai modus atau biasa disebut berbagai platform, contoh WhatsApp, email,
internet, dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi hasil belajar dengan bahan yang baku, dan yang terakhir adalah sertifikasi atau ujian. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa tidak wajib memanfaatkan layanan bantuan belajar. Kemudian selanjutnya adalah UT atau Universitas Terbuka sebagai PTTJJ atau Perguruan Tinggi Jarak Jauh. Jadi, Universitas Terbuka itu didirikan oleh pemerintah pada tahun 1984, tepatnya pada tanggal 4 September, yaitu sebagai institusi perguruan tinggi jarak jauh. Jadi, misi utama dari Universitas Terbuka yaitu meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan tinggi. Kemudian, meningkatkan kualitas guru sampai jenjang yang dipersyaratkan. Nah, Universitas Terbuka itu dirancang untuk menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh agar Universitas Terbuka itu bersifat inklusif, fleksibel, dan terjangkau. Nah, ini dikecualikan untuk program pascasarjana yang dirancang lebih tertutup atau closed. Nah, sekarang apa saja nih sistem Universitas Terbuka atau sistem UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh? Yang pertama adalah penerapan kebijakan sistem admisi terbuka atau open entry dan open exit, dan sistem registrasi terbuka atau open registration system. Jadi tidak adanya batas usia, tahun lulus SLTA, tidak adanya batasan lama studi, tidak adanya konsep dropout, dan tidak adanya konsep penghitungan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah penyediaan layanan bantuan belajar. Jadi, diberikan ragam layanan bantuan belajar tanpa memaksa mahasiswa untuk memanfaatkannya. Jadi, hanya sebagai himbauan saja. Kemudian, penggunaan bahan ajar yang standar, yaitu hanya ada satu bahan ajar standar untuk semua mahasiswa. Jadi biasanya mahasiswa Universitas Terbuka itu menggunakan modul. Jadi modul yang sudah dirancang oleh dosen ataupun tim akademisi dan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka untuk sebagai bahan perkuliahan. Kemudian penggunaan bahan evaluasi hasil belajar standar. Jadi hanya ada satu standar evaluasi hasil belajar bagi seluruh mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa saja nih peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perguruan tinggi jarak jauh. Yang pertama adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 pada tahun 2003. Kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan atau Permendikbud Nomor 109 tahun 2013 mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di pendidikan tinggi. Kemudian Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kemudian Permendikbud atau Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 mengenai SPMI. Kemudian Permendikbud Nomor 87 tahun 2014 mengenai akreditasi. Kemudian Permenristekdikti atau tahun 2015 nomor 44 mengenai standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian ada lagi Permenristekdikti nomor 50 tahun 2015 mengenai pembukaan dan pendirian perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah Permendikti nomor 2 tahun 2016 tentang registrasi dosen. Jadi itu adalah salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perguruan tinggi jarak jauh. Nah, ini adalah salah satu contoh PJJ atau pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Jadi selain Universitas Terbuka, jadi ada beberapa yang menerapkan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah Correspondence Course of Teacher atau kursus untuk
kursus atau pelatihan guru. Kemudian yang kedua adalah universitas terbuka. Kemudian yang ketiga adalah hybrid learning for Indonesian teacher. Kemudian ada dual mode education model oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada lagi model UNES. Kemudian ada lagi Universitas Indonesia atau menggunakan sistem GDLN. Kemudian ada lagi Institut Teknologi Bandung yang bekerja sama dengan Siamolek. Kemudian ada lagi DE for Polytechnic by PENS atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian yang terakhir ada Siamolek atau Distance Education for Continuing Vocational Education. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Amarila Zain, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.